tersebut sebagai kebenaran untuk mengkoreksi pandangan hidup, worldview yang dipegang oleh orang-orang ketika Nabi itu datang. Jadi kalau dalam konteks Islam berarti Islam doktrin itu adalah klaim-klaim kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab ketika Nabi Muhammad berdakwah. Tidak ada bukti empirik untuk klaim-klaim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi misalnya ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah itu satu, Allah itu Esa, Tuhan itu satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan. Ini Allah nggak bisa. Ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti ada hari kiamat, manusia akan bangkit lagi. Orang-orang waktu itu mengatakan mana buktinya? Nggak bisa. Nabi Muhammad membangkitkan orang mati dan menunjukkan bahwa setelah mati itu ada kehidupan yang lain. Kalaupun ada, maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saat itu juga oleh wahyu yang diterima adalah bukti-bukti yang bersifat logis, bersifat pragmatis gitu, bahwa kalau engkau menolak hidupmu bakal susah, kalau engkau menolak nanti akan azab, ada azab Allah SWT, ini buktinya, tapi tidak ada bukti langsung konkret mana hari kiamat itu, mana Allah itu nggak ada. Karena itu kemudian dibutuhkan satu iman. Kalau Jasper bilang lompatan iman. Jadi kita harus melompat dari tidak percaya untuk percaya. Kenapa? Karena Islamnya berupa doktrin, nggak ada buktinya. Gitu. Nah, di atas doktrin itulah kemudian dibangun bangunan Islam yang lainnya, dari mulai syariatnya, dari mulai akhlaknya, kemudian budayanya, pemikiran, peradabannya, pemikirannya. Jadi basisnya itu di doktrin itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau bahas doktrin paling dasar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bahwasanya dia mengatakan semua Tuhan yang kalian sembah itu keliru. Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian menimbulkan keributan di dunia Arab waktu itu. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, yang percaya disebut mukmin, yang enggak percaya disebut kafir. Tapi sebelum kafir itu sebetulnya istilah itu jahiliyah. Artinya orang belum diberi informasi. Orang masih dalam worldview, dalam pandangan yang keliru. Karena itu kemudian diberi informasi yang benar. Yang menolak informasi yang benar inilah yang disebut dengan kafir. Benar menurut siapa? Benar menurut versi Nabi Muhammad SAW. Benar menurut versi orang yang meyakini. Nah, yang kedua, doktrin paling penting dari Islam yang kedua adalah bahwa setelah hidup di dunia ini bakal ada kehidupan yang lain yang disebut dengan akhirat. Ini yang kemudian bertentangan luar biasa dengan keyakinan orang-orang Arab waktu itu. Orang-orang Arab waktu itu mengatakan in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanya sekali, setelah itu mati, seperti ungkapan pujangga kita, Hairil Anwar. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya doktrin Islam dengan doktrin non-Islam, dua tadi. Pertama, doktrin Islam mengatakan Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doktrin Islam mengatakan bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang lain yang disebut dengan akhirat. Semua yang bertentangan dengan doktrin Islam yang itulah peradaban jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada misalnya orang yang mengatakan nggak ada tuh akhirat, apalagi di pidato misalnya dia mengatakan, ada orang yang mengatakan setelah mati ini ada kehidupan lain. Apa sudah bisa sampai ke sana? Apa bisa membuktikan? Nah, itu sebetulnya dia pidato mewakili peradaban jahiliyah. Nah, bentrok pertama antara peradaban Islam dengan peradaban jahiliyah ini terjadi pada dan diabadikan oleh surat Al-Lahab. Tabat yada abi auzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hamalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi sebagian
ulama Islam mengatakan bahwa itu pertentangan antara Abu Lahab dengan Muhammad. Sebetulnya kalau kajian saya menunjukkan bahwa surat itu menggambarkan benturan peradaban yang pertama antara Islam yang diwakili oleh tokohnya yaitu Nabi Muhammad dan jahiliyah yang diwakili oleh tokohnya yaitu Abu Lahab. Bagi orang-orang jahiliyah yang tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya ada Tuhan, maka hidup yang sekarang ini itulah yang harus dinikmati. Karena hidup hanya sekali, setelah itu mati, maka tugas hidup di muka bumi ini bagi mereka adalah senang-senang. Dan karena itu kemudian, karena tugas mereka, misi mereka hidup di dunia ini adalah senang-senang, maka siapapun yang mereka anggap mampu bersenang-senang di muka bumi ini, itulah idola mereka. Nah, siapa itu? Pertama adalah orang kaya, yang kedua orang berkuasa, yang ketiga orang cakep dan ganteng. Dan itu semua ngumpul adanya di Abu Lahab. Abu Lahab itu orang kaya, anak ningrat, penguasa, duitnya banyak, wajahnya ganteng, istrinya cakep. Jadi bagi peradaban jahiliyah waktu itu, kalau ditanya siapa idola mereka, ya itulah Abu Lahab. Lalu datanglah idola yang lain, yang menunjukkan sisi yang lain, pemikiran yang lain, doktrin yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan dua doktrin utama, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dan dia mengatakan hidup ini tidak sekali, hidup ini ada berkali-kali. Setelah hidup yang sekarang ini ada hidup lain, nanti di mana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita yang sekarang ini. Maka kemudian orientasi orang yang percaya itu berubah. Nah, kalau kita lihat ini, bawa konteks ini ke benturan peradaban ini ke zaman sekarang, sesungguhnya real, masyarakat kita terbelah dua. Kalau kita melihat orang-orang zaman sekarang ya, yang mengidolakan orang kaya, orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang mampu senang-senang, itu sebetulnya mewakili satu peradaban yang dulu disebut dengan peradaban jahiliyah, yang akarnya adalah ketidakpercayaan kepada hari kehidupan setelah mati, dan karena itu kemudian mereka menganggap hidup yang di dunia yang cuma sebentar ini harus dimanfaatkan untuk bersenang-senang. Nah, ini Islam doktrin yang pertama, yaitu keimanan yang kemudian disebut oleh nomor 1 sebagai akidah. Saya pikir sampai sini dulu, kita kembangkan pertanyaan, nanti saya lanjutkan dengan Islam doktrin yang kedua, setelah pertanyaan kira-kira 10 atau 20 menit. Gitu, Kang Opik. Oh, mohon, mangga. Siap. Lanjut, biasa. Jadi rencana pertanyaan sampai 2 aja dulu. Oke. Siap. Bebas. Ya. Siapa? Mangga. Ada yang bertanya tidak? Silakan MZZM, Zena Mutakin. Ada hal. Siti, ada Siti. Yang lain silakan. Siti. Langsung saja Andi. Atau Pailani dulu, cobain Pailani. Oh, assalamualaikum. Sambil Saya lagi. Oke, Waalaikumsalam. Salam. langsung. Izin bertanya, Pak. Enggak. Gini, Pak. Saya minta penjelasan lebih detail mengenai perbedaan Islam dogmatis. Kayak di pesantren dulu waktu Alia, waktu MTS, sama Islam yang sekarang yang nanti akan kita pelajari di dunia kampus, itu perbedaannya seberapa jauh? Iya. Baik. Ya, mungkin Nggak jauh, aja, nggak jauh-jauh amat. Nggak jauh-jauh amat. Cuma memang kalau di dunia perguruan tinggi kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan dunia pesantren.
khususnya untuk di SAA ya, di studi agama-agama. Kalau menurut saya, kalau kita masuk fakultas syariah, pendekatannya dogmatis. Pendekatannya dogmatis, bukan berarti tidak ilmiah, gitu, tetapi bahwa mereka menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak berdasarkan pada logiko, hipotetiko, verifikasi, tidak menggunakan pendekatan ilmiah itu, tidak menggunakan metode ilmiah. Jadi misalnya kalau di syariah kita belajar hukum Islam, kita pakai pendekatan usul fikih. Usul fikih seperti nanti akan saya jelaskan dalam doktrin yang kedua, itu dibangun di atas dasar doktrin yang tadi itu. Gitu. Jadi pembelajaran tapi mungkin nanti dikoreksi sama Pak Taufik ya, Pak, betul atau tidak apa yang saya pikirkan ini. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Islam doktrin yang kedua setelah akidah. Oke, Pak. Itu adalah syariah. Ya. Oke, syariah. Apa konsekuensi kalau hidup kita ini bukan sekali, melainkan 2 kali atau bahkan 3 kali kalau alam arwah disebut sebagai kehidupan juga. Konsekuensinya adalah bahwa hidup kita di dunia ini harus yang sebelumnya, Kang Pelani. Oke. Hidup kita di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kemudian tidak bisa seenak-enaknya. Lalu muncullah aturan yang disebut dengan syariah. Nah, manusia boleh menerima itu kalau menerima disebutnya muslim. Dia menerima, mau menyerahkan hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi. Kalau tidak mau, ya itulah disebut dengan kafir juga. Yang tidak iman disebut kafir, yang tidak Islam juga disebut kafir. Tapi yang ditolaknya beda. Kalau iman, kalau kafir terhadap doktrin keimanan, dia kafir terhadap informasi-informasi yang diberikan. Kalau kafir terhadap keislaman, artinya dia menolak untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita disuruh A, B, C oleh agama, kemudian kita menolak, sebetulnya dalam satu sisi kita ini adalah sudah menolak aturan Allah tersebut. Ini bahasa halusnya itu fasik. Kalau menolak seluruhnya kafir. Kalau menerima tapi nggak menjalankan fasik, disebut begitu. Nah, karena itu doktrin Islam sebagai doktrin bagian yang kedua adalah syariat, yang itu kemudian dipelajari oleh orang-orang syariah, oleh orang-orang fikih. Nah, doktrin Islam yang ketiga adalah yang disebut dengan akhlak. Kenapa? Karena kalau orang menjalankan syariat, orang sholat, orang zakat, dan lain sebagainya, dia tidak dianggap sempurna sampai kemudian pelaksanaan syariat itu mampu mengubah bagian dalam dari dirinya. Jadi tubuhnya sujud, tubuhnya beribadah, tetapi hatinya kemudian seiring dengan waktu akan berubah. Dari manusia yang hidup semau-maunya menjadi manusia yang hidup secara bertanggung jawab, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga terhadap kemanusiaan, dan juga terhadap lingkungan. Jadi ini sebetulnya produk dari Islam yang sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan apa sih buah dari Islam sebagai doktrin, harusnya adalah munculnya manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang menyenangkan, manusia-manusia yang luar biasa. Nah, kalau ada orang beragama tapi kemudian melahirkan kebencian, melahirkan perpecahan, akhlaknya tidak baik, ngomongnya tidak baik, sering menyakiti orang lain,
dia belum sampai ke tahap ihsan ini yang diharapkan oleh agama Islam. Baik, selanjutnya, nah doktrin-doktrin ini kemudian ketika sudah dilaksanakan, pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan budaya. Allah memerintahkan manusia untuk pakai baju yang pantas, lalu muncullah budaya berpakaian Muslim. Allah memerintahkan umat Islam untuk beribadah di tempat yang suci, lalu muncullah bangunan masjid. Allah memerintahkan misalnya kepada kita untuk belajar, lalu muncullah madrasah dan lain seterusnya. Nah, kumpulan dari budaya-budaya tersebut yang dikumpulkan secara sedikit demi sedikit melahirkan peradaban. Kalau ditanya apa bedanya budaya dan peradaban, peradaban adalah puncak dari budaya, kumpulan dari budaya. Nah, dilihat dari peradabannya, peradaban Islam ini, Islam dilihat dari budaya dan peradabannya bisa dibagi. Kalau guru saya Pak Badri Yatim membaginya menjadi 5, saya tambah jadi 6. Pertama, dia Islam di periode klasik, ya, dari masa Nabi sampai ke Khilafah Abbasiyah, ketika Islam begitu jaya berkuasa di muka bumi. Nah, semua perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di dunia Islam. Islam ada di puncak segalanya, puncak kekuasaan, puncak harta, puncak ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Lalu fase yang kedua adalah fase kemunduran, fase disintegrasi, ketika kemudian terjadi friksi-friksi kekuasaan di dalam dinasti Khilafah Abbasiyah waktu itu, termasuk juga di Andalusia. Lalu setelah itu muncul kekuasaan kerajaan Mongol, Genghis Khan, dan menghancurkan dunia Islam. Islam mengalami kemunduran selama 250 tahun. Memang masih ada kerajaan-kerajaan kecil, tetapi tidak ada yang berpengaruh. Sampai kemudian muncul 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Mughal di India, kerajaan Safawi di Iran, dan kerajaan Mamluk di Mesir. Nah, lalu kerajaan Mamluk ini dialihkan, direbut oleh Turki, sehingga kemudian pusat kerajaan Islam itu ada di Turki sampai tahun 1924. Nah, sejak tahun 1800-an, ketika Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Mesir, disitulah dimulai masa dari penjajahan Islam atau kolonialisme yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Islam dijajah oleh Barat. Sampai kapan? Sampai abad ke-19. Di abad ke-19 muncullah peradaban baru yang disebut dengan negara bangsa. Jadi berkali-kali orang Islam mencoba membangkitkan lagi pan-Islamisme melalui isu-isu khilafah, isu-isu pan-Arabisme, pan-Islamisme, tapi tidak pernah berhasil karena memang peradabannya sekarang sudah berubah. Sekarang peradabannya adalah peradaban negara bangsa. Nah, apa kemudian kaitan antara doktrin dan peradaban dengan bagian lain dari studi Islam, yaitu pemikiran? Doktrin itu sesuatu yang ideal, sesuatu yang suci lah kira-kira. Tetapi dalam pelaksanaannya di tataran peradaban seringkali terjadi sesuatu yang tidak ideal. Nah, kan itu kemudian benturan atau gap antara doktrin dengan peradaban ini, itulah yang melahirkan pemikiran-pemikiran dalam Islam. Pemikiran-pemikiran dalam Islam yang pertama itu tercangkup dalam apa yang disebut dengan ilmu kalam. Yaitu pertama-tama itu perdebatan mengenai kenapa kekuasaan jatuh ke tangan Umayyah. Kenapa Ali menerima tahkim?
Kenapa kekuasaan Islam terbelah dua? Kenapa saling berkelahi satu sama lain? Itu yang kemudian memicu orang-orang Islam waktu itu untuk mulai berpikir, dan lahirlah pemikiran Islam yang kemudian dibukukan dalam buku ilmu kalam atau dalam disiplin ilmu kalam. Bagian kedua dari pemikiran Islam adalah filsafat Islam. Itu ketika pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, umat Islam berhasil menguasai wilayah Syria dan menemukan buku-buku filsafat dari Yunani. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh para filosof itu berbeda dengan doktrin yang disampaikan oleh oleh ajaran Islam gitu. Artinya ada satu dasar-dasar pemikiran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh doktrin Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kemudian memicu satu pemikiran dalam dunia Islam untuk mencoba mendamaikan antara apa yang ditemukan yaitu dari peradaban lain dengan Islam. Terjadilah Islamisasi filsafat yang melahirkan filsafat Islam. Lalu kemudian pertarungan antara para filosof dengan para kaum ortodoks, ya, terutama fuqaha dan lain sebagainya di kalangan Islam semakin memuncak. Lalu dari kalangan Islam sendiri, ketika melihat bahwa para penguasa sudah semakin jauh dari Islam, umatnya sudah semakin jauh dari Islam, etikanya sudah mulai menurun, mereka mencoba memikirkan satu cara untuk meningkatkan kembali moral Islam, etika tadi, dan lahirlah apa yang disebut dengan tasawuf atau mistisisme dalam Islam. Nah, itu kemudian tiga hal ini, yaitu ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, itu oleh para pakar, terutama Pak Harun Nasution, itu disebut sebagai trisula pemikiran Islam. Nah, apa gunanya pemikiran Islam itu untuk kita sekarang? Pemikiran Islam yang tadi itu, terutama yang di bidang ilmu kalam, sering merembes ke dunia sekarang menjadi menjadi bibit dari radikalisme. Ya, apa yang kita kenal sebagai Khawarij dan lain sebagainya itu bersumber dari pemikiran kalam zaman dahulu. Karena itu kemudian pemikiran kalam zaman dahulu itu harus direkonstruksi dan telah direkonstruksi oleh para intelektual Islam di zaman sekarang, misalnya oleh Muhammad Iqbal diantaranya, dan oleh pemikir-pemikir yang lain. Plus kita sekarang juga berhadapan dengan peradaban baru yang juga berbeda dengan Islam. Apa itu peradaban Barat yang ternyata lebih maju, lebih luar biasa? Itu juga membuat para pemikir Muslim harus memikirkan, melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk menyelaraskan Islam dengan dunia zaman modern. Misalnya pemikiran tentang bank Islam, pemikiran tentang tadi negara bangsa dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dirangkum dalam beberapa menit, begitulah isi dari studi Islam itu. Nah, karena Kang Opik meminta saya untuk meringkas, saya ringkas saja. Kita kembangkan lewat pertanyaan. Saya mohon maaf kalau ada yang keliru atau yang terlewat, maklum. Persiapannya agak terburu-buru. Pak, silakan kalau ada yang bertanya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, siap. Freddy ya? Ke depan siapa? Iqbal Pak, Iqbal Maulana. Enggak Kang Iqbal. Terkait dari tadi Pak tentang ada beberapa pertanyaan. Pertama, Islam sebagai doktrin tadi Pak. Nah, kan itu sebagai Ya. dasar akidah kita, dan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Lalu banyak para orientalis yang mengkaji Islam gitu kan ya. Mereka tidak pada awalnya
mereka itu tidak didasari dengan pemahaman bahwa Islam itu agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang benar gitu. Ya. Apakah hasil studi mereka itu tidak akan istilahnya apa ya? Menghancurkanlah secara tidak langsung pondasi Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi terkait ini walaupun agak melenceng Pak terkait tentang fase-fase yang tadi ada fase yang terakhir itu fase kenegaraan dan ada kemungkinan paham-paham transnasional itu tidak akan bisa diterapkan. Lalu ini terkait tentang hukumnya Pak. Nah, sedangkan di hukum kita ini kan banyak sekali orang-orang yang menggaungkan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu apakah syariat Allah itu bisa apa istilahnya bisa diterapkan secara 100% total sedangkan kita harus mengakomodir agama-agama yang lain, contohnya seperti RKUHP kemarin yang mengatakan tidak bolehnya ada kumpul kebo pas sampai ada demo-demo sebagainya. Apakah itu bisa diterapkan atau tidak sedangkan kita sudah masuk ke masa nation state itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, kajian-kajian para orientalis itu bisa merusak Islam sih tidak. Ya, kita mengadakan studi agama-agama itu supaya Anda bisa melakukan counter, ya, supaya Anda bisa melawan apa yang mereka sampaikan kalau itu tidak benar dengan cara-cara yang ilmiah, dengan cara-cara yang mereka pakai gitu. Jadi kalau pertarungan itu harus seimbang. Kalau orang lain pakai senapan, kita juga pakai senapan. Orang lain pakai senapan, kita pakai bambu runcing, pasti kalah. Karena itulah Anda hadir di sini. Gitu. Untuk supaya kalau ada yang meneliti Islam, kemudian tanpa didasari oleh niat baik, atau tanpa pemahaman yang mendalam tentang doktrin-doktrin Islam, Anda bisa sampaikan argumentasi yang bisa mereka pahami. Karena kalau dilawan dengan argumentasi yang cuma kita yang paham, yang tadi saya sebut dogmatis itu, ya orang tidak akan terima gitu. Jadi lawanlah orang dengan senjatanya. Karena itulah Anda hadir di sini kalau menurut saya gitu. Nanti Pak Opik yang koreksi lah kalau saya salah. Yang kedua, mengenai isu radikalisme, mengenai isu negara bangsa. Dari dulu ya, radikalisme itu ada. Gitu. Cuma tantangannya beda gitu. Konteksnya beda. Dulu radikalisme itu dalam bentuk paham khawarij. Ya, siapa yang tidak melaksanakan aturan Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dia memilih tahkim. Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia memilih tahkim. Karena itu dua-duanya sudah kafir. Begitu kata Khawarij. Karena dua-duanya sudah kafir, maka boleh dibunuh. Dikirimlah para pembunuh di waktu subuh untuk menusuk dua orang itu. Karena dianggap berdosa besar, tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau itu pemahaman seperti itu merembes ke zaman sekarang, itu yang disebut dengan radikalisme. Ya. Konteksnya pasti mirip-mirip tapi beda. Ya misalnya, kenapa misalnya NKRI harus ditiadakan, kata orang-orang radikal? Ya karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, maka kemudian kita ini kafir semua menurut aliran tersebut. Nah, bagaimana cara jawabnya? Untuk itulah Anda hadir di sini. Dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk menjawab atau merumuskan counter attack bagi paham-paham seperti itu. Karena menurut pengalaman, radikalisme itu tidak bisa dilawan dengan uang. Radikalisme itu tidak bisa dilawan dengan penjara. Radikalisme pemikiran, radikalisme berasal dari pemikiran dan karena itu harus dilawan oleh pemikiran. Saya ingin ingatkan kepada saudara, bagaimana ketika Mu'tazilah sudah menjadi radikal. Jadi Mu'tazilah yang rasional aja bisa jadi radikal. Waktu itu Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Siapa yang mengatakan Quran adalah qadim, maka dia sudah murtad. Lalu kemudian dikumpulkan ulama dan ditanya satu-satu. Semuanya hampir menerima kecuali satu, Imam Ahmad bin Hanbal, muhaddis. Dia mengatakan
Quran firman Allah. Firman Allah adalah qadim, lalu disiksa. Itu radikalisme negara. Jadi bukan hanya rakyat saja yang bisa radikal. Negara juga kadang-kadang radikal atas nama sesuatu. Di antaranya waktu itu atas nama agama. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana cara membebaskan negara dan rakyat waktu itu dari radikalisme? Lalu datanglah orang yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, dia merumuskan satu teologi yang disebut dengan Asy'ariyah. Dengan teologi Asy'ariyah itulah kemudian radikalisme Mu'tazilah bisa dihentikan. Jadi kalau saya ditanya oleh BNPT bagaimana cara mengatasi radikalisme di Indonesia, bikin konsep counter radikalisme, karena orang-orang radikal ini punya manualnya, ada manualnya, ya. Kalau perlu saya tunjukkan, ya, saya ada arsipnya. Dan itu harus dijawab gitu. Kalau mau kemudian paham radikalisme itu hilang dengan sendirinya. Misalnya saya kasih contoh, bagaimana penafsiran yang moderat untuk ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk kafir. Itu saja. Anda bisa temukan, kalau menurut saya, kalau Anda bisa temukan satu pemikiran atau penafsiran yang moderat terhadap ayat itu sudah menjadi tesis menurut saya, dan itu luar biasa. Nah, mungkin Pak Opik dengar ya. Kalau pendapat saya itu sudah layak jadi tesis di SA. Jadi teologi baru untuk mengkanter teologi radikal itu. Karena banyak orang terjebak dengan apa yang mereka sampaikan dan tidak ada counter attack-nya. Kemarin saya ikut satu seminar di Indonesia Tionghoa di markasnya di daerah Soekarno-Hatta, diundang di situ mantan teroris namanya Pak Asep di orang Garut. Kemudian ada Dr. Gustiana Isa Marzani dari UIN, dan SA S1 waktu itu menjadi hostnya bersama Inti Jabar, Indonesia Tionghoa Jabar. Apa kata Kang Asep mantan terorisme itu? BNPT ngajak kami jalan-jalan, ngasih makan ke kami, ngasih modal ke kami supaya kami lupa. Padahal yang dibutuhkan oleh kami adalah apa jawaban untuk paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan itu belum dijawab oleh BNPT. Siapa yang bisa jawab? Anda. Dan itu Anda harus belajar sungguh-sungguh di SA ini. Negara ini butuh Anda. Butuh pemikiran-pemikiran yang fresh, yang modern, tapi tanpa mengkhianati doktrin Islam, tanpa mengkhianati peradaban Islam, tetapi juga kompatibel dengan dunia modern yang harus diakui sekarang ada di fase nation state. Begitu Pak Muhammad Iqbal. Ada pertanyaan lain? Saya mungkin Pak, atau siapa? Pak dulu. Mangga. Ya. Siti dulu. Ya. Oke Pak, izin bertanya. Ya, kan tadi Bapak menjelaskan tentang metodologi studi Islam itu pendekatannya ada 9, salah satunya itu adalah feminisme. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana ketika kan zaman sekarang gitu kan banyak perempuan yang yang menyerukan kesetaraan gender gitu kan, pengen adanya keadilan gitu. Sedangkan gitu banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa kamu kan perempuan, gak usahlah kamu minta keadilan gitu, karena kan sudah jelas gitu kan di dalam Al-Quran juga misalkan laki-laki kan lebih tinggi derajatnya dan pembagian waris juga kan laki-laki lebih banyak gitu. Jadi nggak usah deh kamu bahas-bahas yang kayak gitu. Yang penting kalau kamu udah nikah gitu kan, kamu turut sama suami udah taat masuk surga gitu kan. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana gitu? Harusnya bukan saya yang jawab, Siti yang jawab itu nanti. Bagaimana? Itu kan tantangan dari dunia barat ya. Tantangan. Iya. Ya, itu tantangan dari dunia barat. Gitu. Dan belum selesai. Kita jawabnya belum selesai, belum hatam. Terjadi sekarang adalah kita
mengiyakan, ada yang mengiyakan, gitu. Termasuk misalnya sahabat-sahabat saya yang tadi disebutkan oleh Kang Opik. Nah, kalau Kang Opik saya nggak tahu apa mengiyakan atau tidak. Gitu. Saya bagaimana, gitu kan? Saya bagaimana? Menurut saya belum selesai. Menurut saya belum selesai. Kan itu butuh terobosan baru. Gitu. Jadi bagaimana kita menjawab tantangan itu tanpa mengkhianati dari dasar-dasar Islam itu sendiri. Jadi misalnya bagaimana kita mau mengatakan keadilan mengenai misalnya masalah waris. Nah, waris itu jelas dalam Quran. Zakari mislu hadil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Bagaimana kita membicarakan masalah keadilan dalam masalah poligami, karena dalam Quran jelas di situ dikatakan pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulas wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4, hitung ala ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak sanggup maka 1 saja. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan misalnya bahwa perempuan yang menolak suaminya dia dilaknat sampai habis malam itu kan? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kalau boleh manusia sujud kepada manusia akan aku perintahkan perempuan istri sujud kepada suaminya. Bagaimana itu semua harus dijawab? Itu tugas Anda untuk menjawab. Nah, kalau tanya ke saya pernah menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya agak tengil. Pertama, ada yang nanya begini, Pak, kenapa Rasulullah istrinya banyak? Gitu ya, ada pertanyaan gitu. Saya jawab begini, Rasulullah itu contoh. Dan dia nikah itu 2 fase. Pertama dia pernah monogami, yang kedua dia pernah poligami. Gitu. Poligaminya juga macam-macam, dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda, dari mulai yang paling cantik sampai yang paling jelek. Kenapa? Supaya umat Islam semuanya dapat jadi orang baik. Karena kalau contohnya seperti Nabi Isa misalnya, maka nanti untuk menjadi orang baik nggak boleh nikah, dan itu yang terjadi di Katolik. Nah, Rasulullah ini rahmatan lil alamin, dia rahmat bagi seluruh alam, terutama bagi umat Islam. Karena itu dia memberikan contoh yang banyak. Kalau yang mau poligami silakan. Sudah dicontohkan selama 25 tahun bersama Siti 25 sama Siti Khadijah. Kalau mau poligami silakan. Itu contohnya sudah ada. Gitu. Nah, termasuk masalah nafkah lahir, nafkah batin. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa perempuan yang menolak suaminya itu dilaknat sampai malam tiba? Karena terus terang ya, kadang-kadang perempuan sering menjadikan nafkah batin ini sebagai alat sandera buat laki-laki, gitu. Tapi mereka lupa, siapa yang mereka lupa ini? Para pengkaji hadis Nabi tadi, bahwa Rasulullah SAW juga pernah menegur laki-laki. Apa tegurannya? Kata Rasulullah SAW, "Kapa bil mar'i isman ayudai ama yakut." Cukup bagi seorang laki-laki berdosa ketika dia mengabaikan orang-orang yang seharusnya dia beri makan. Kenapa? Karena laki-laki sering menjadikan nafkah lahir uang ya, itu sebagai alat bergaining. Itu kemudian sebetulnya Islam ini lengkap. Apa yang sering dijadikan oleh perempuan sebagai alat bergaining direm oleh hadis tadi, apa yang sering dijadikan sebagai alat negosiasi, alat mengopresi, alat oleh menekan oleh laki-laki, juga ditekan oleh Rasulullah SAW. Jadi dua-duanya berdosa. Karena itu apa yang harus terjadi? Ini perempuan, istri, dan lakinya, suaminya itu ngobrol gitu. Apa yang enak buat mereka berdua. Jangan sampai saling sandra. Yang satu menyandra dengan nafkah batin, yang satu menyandra dengan nafkah lahir. Apa yang terjadi? Perceraian. Jadi melihat Islam itu menurut saya harus lengkap gitu. Ada 2 sisi lah. Dan para feminis menurut saya belum lengkap
melihat itu. Termasuk juga para patriarkis gitu, yang mengagung-agungkan lelaki juga nggak lengkap lihat Islam. Bagaimana merumuskan formulasi Islam yang lengkap itu tugasmu gitu. Tugas anak-anak SAA, S2 ini, karena kalau ke S1 saya belum berani menugaskan. Pikirkan yang dalam, cari dasar-dasarnya bagaimana pemikiran Islam modern, kita bisa melahirkan pemikiran Islam modern tanpa mengkhianati dasar-dasar Islam kita sendiri. Menurut saya Islam lengkap, sempurna, asalkan dilihat dari berbagai sisi. Kadang-kadang kita cuma lihat dari satu sisi saja. Gitu, Siti. Kalau pendapat saya ya. Nah, mengenai waris, saya yakin pasti ada pemikiran jalan tengahnya, walaupun saya sendiri belum ketemu. Hanya beberapa saja yang sudah ketemu oleh saya. Silakan diteruskan oleh Anda nanti, ya. Jadi Ya, tesis. terima kasih, Bapak. Ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Tadi siapa yang laki-laki? Siapa? Al-Fatah. Al-Fatah ya? Alfa, silakan. Bukan Baik, Al-Fatah, silakan. Bapak. Siapa? Andi, Andini. Bapak bukan Al-Fatah. Ini perempuan, bukan laki-laki. Andini, ya silakan. Ngapain bukan laki-laki? Ya, Diam dulu, Abang. Ngapain bukan laki-laki? Maaf, Pak. ya santai aja. Oke, Bapak izin bertanya. Silakan. Sebelum bertanya, saya ingin menanggapi yang pertanyaan sebelumnya ya Bapak ya, yang tentang perempuan. Maaf sebelumnya jika terlihat kurang sopan. Ya, Saya juga merupakan salah satu penggerak pemberdayaan perempuan, Bapak. Walaupun memang masih dalam ranah online gitu, karena saya pribadi mengharapkan gitu pemberdayaan perempuan khususnya di Indonesia itu mengarah pada pendidikan yang mapan gitu. Kenapa? Karena begitu banyak perempuan yang merasa bahwa ujung-ujungnya di dapur, jadi pendidikan tidak mulai penting gitu. Dan yang saya dorong dalam pemberdayaan perempuan yang saya gerakan adalah itu meranah pada itu tadi, pendidikan, kemudian bahwa perempuan tidak harus menjadi laki-laki, perempuan tidak harus melampaui laki-laki, karena memang laki-laki maupun perempuan sudah memiliki porsinya sendiri-sendiri, karena begitu yang saya pahami. Kemudian untuk saya, kalau dibilang feminis, saya tidak tahu apakah saya feminis atau tidak. Yang penting saya ingin memberdayakan kaum saya seperti itu. Kemudian Bapak, untuk menanggapi yang tadi bahwa yang saya berdayakan di sini, kenapa saya titik tolak ukurnya pada pendidikan, karena bagi saya mau laki-laki mau perempuan, pendidikan itu penting gitu. Dan pendidikan di sini bukan hanya sebatas pendidikan formal ya Bapak ya, tentunya dengan dia memiliki bakat, mengembangkan bakatnya sebagai seorang perempuan, itu tidak melepas dirinya tiba-tiba dia juga tidak menjadi ibu rumah tangga. Bagi saya seperti itu, karena itu saya sangat tergoyahkan gitu kalau misalnya ada yang membahas tentang perempuan. Itu saja sih Bapak tanggapannya. Jadi bagi saya gerakan yang saya ambil saat ini bersama teman-teman saya di pemberdayaan perempuan itu ranahnya pada pendidikan, karena bagi saya saat perempuan memiliki pengetahuan yang luas, kemudian pemahaman yang tepat, bagi saya dia mampu menjalankan yang salah satu hadis atau itu qaul Bapak, yang perempuan itu madrasah pertama intinya. Nah, saya ingin mewujudkan itu, bahwa perempuan yang bagaimana yang bisa menjadi madrasah, kemudian apakah betul perempuan itu mampu menjadi madrasah saat dia juga memiliki kemampuan pendidikan yang mapan, maksud saya seperti itu. Gitu ya Bapak, itu yang tanggapan saya. Nah, bagus banget, bagus banget. Pertanyaannya Bapak sekarang. Pertanyaan saya Bapak, Ya silakan.
kalau untuk sejarah, Bapak, saya ada beberapa membaca karena saya agak tertarik tentang tokoh-tokoh gitu loh, Bapak. Kalau di sejarah itu, jadi kalau saya membahas sejarah tuh bukan peristiwa, tapi tokoh. Nah, saya pernah membaca salah satu sirah Nabawi, terus cuma saya lupa karangannya. Nah, karena yang menjadi persoalan saya adalah ada beberapa buku yang saya baca, tapi judulnya sama. Waktu itu saya membaca, yang paling saya ingat itu saya membaca Soekarno, Bapak, waktu itu. Baca, tapi saya membaca 2 sampai 3 buku, tapi yang satunya memang belum tamat. Itu isi ketiganya itu berbeda, Bapak. Nah, yang saya ingin tanyakan, saya menjadi memiliki pemahaman yang rumpang gitu. Kok yang ini di buku ini seperti ini? Apa karena berbeda pengarang atau mungkin karena oh iya, setiap orang itu kan mengalami peristiwa dengan Soekarno mungkin beda-beda kali ya. Jadi beda gitu. Nah, bagaimana kalau ini misalnya tentang Islam gitu kan? Kalau ini satu orang dengan yang beda, saya agak khawatir itulah yang memunculkan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat tentang Islam. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang begitulah yang terjadi. Ya. Sejarah itu berkembang. Ya. Apa yang berkembang? Pendekatannya. Kalau dulu sejarah itu sejarah peristiwa, sejarah tokoh, sejarah kerajaan, orang-orang. Jadi sejarah kerajaan A, kerajaannya Anu, diganti sama si Anu dan begitu. Sekarang sejarah itu berkembang ke yang disebut dengan sejarah sosial. Jadi misalnya kalau baca sejarah Islam, Anda baca karyanya Ira M. Lapidus, itu bukan lagi tentang siapa, jadi apa, bukan. Dia menggambarkan kondisi sosial kemasyarakatan pada setiap fase yang tadi saya bicarakan. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan itu adalah berkaitan dengan data yang dimiliki, perbedaan data yang dimiliki, kemudian perbedaan persepsi terhadap datanya. Bagaimana kalau itu yang terjadi dalam Islam? Apakah itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman? Kemungkinan besar iya. Seperti misalnya ketika kelompok-kelompok tertentu mempersepsi perkara khilafah, yang mengatakan khilafah adalah konsep terbaik dari sistem pemerintahan Islam. Dan kemudian mereka merujuk kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Tetapi kemudian ada sebagian yang disembunyikan bahwa misalnya Khalifah Umar mati terbunuh, Khalifah Utsman mati terbunuh, Khalifah Ali mati terbunuh. Ada sedikit friksi di antara mereka. Khalifah Utsman pernah dikepung, Khalifah siapa lagi pernah di demo begitu. Nah, itu disembunyikan gitu. Nah, kemudian ditampilkan sisi yang baiknya saja. Gitu. Menurut saya itu yang kurang bagus gitu. Jadi kalau kita sebagai ilmuwan mau mendekati Islam dari segi sejarah dan peradaban, tunjukkan saja apa adanya. Lalu ambil hikmah terbaik dari peristiwa tersebut. Gitu. Jangan karena kita mau mengagung-agungkan sesuatu, kemudian kita tutupi yang jeleknya. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Apakah sistem khalifah ini bisa dibalikkan lagi zaman sekarang? Ya menurut saya sekarang tinggal dihadapi saja. Sekarang konsepnya adalah negara bangsa. Kita hadapi tantangan ini. Bisa nggak menerapkan hukum Islam di negara bangsa? Bisa. Bisa. Lakukan secara konstitusional. Dirikan partai, cari pendukung yang banyak. Kalau Anda menang di parlemen, terapkanlah hukum itu melalui parlemen. Tidak akan ada orang yang
mengatakan bahwa kita radikal. Jadi lakukan semuanya secara prosedural daripada kita kemudian membayang-bayangkan atau tenggelam dalam romantisme sejarah. Menurut saya ya, sejarah itu ya ada hikmahnya, ada pelajarannya, tetapi tidak mesti diterapkan copy paste ke kenyataan sekarang karena apa yang kita hadapi berbeda. Apa yang kita hadapi berbeda. Jadi hadapi yang sekarang dengan, kalau dalam ilmu hermeneutika dikatakan begini, dengan pengalamanku, dengan pengalaman masa laluku, aku melihat hari ini, dengan pengalamanku hari ini, aku evaluasi masa lalu. Karena itu aku akan selalu menjadi aku yang baru setiap hari. Dan karena itu kemudian Islam bisa berkembang. Kalau Islam selalu balik lagi ke masa lalu, balik lagi ke masa lalu, bagaimana mau berkembang? Gitu menurut saya. Sejarah itu penting supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau dulu Islam hancur gara-gara Khawarij, ya kemungkinan besar kalau neo Khawarij juga kalau neo Khawarij sekarang juga diterapkan di kita, akan mengalami kehancuran yang sama. Karena sejarah sudah membuktikan dulu gara-gara Khawarij kemudian terjadi pertempuran yang besar, terjadi perpecahan dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lain? Masih ada berapa menit lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau ada waktu saya mau. Bye. Masih ya, silakan. Mau sampai jam 3 sore kok. Siap Pak. Saya mungkin mau bertanya Pak, izin bertanya ya. Ya, silakan. Baik. Sebagai ahli tafsir mungkin Bapak sering ini saya juga bicara konteks yang sangat sensitif ya Pak, dengan sekarang gitu ya, yang good looking gitulah. Ya. Sebagai ahli tafsir mungkin Bapak mengetahui lah pendekatan teologis ya dalam khususnya di SAA gitu. Dan pendekatan teologis ini ya tadi ya basisnya doktrin, kemudian juga akidah dan sebagainya. Terkadang banyak orang menganggap pendekatan ini terlalu subjektif gitu. Jadi terlalu terlalu simbolik, formalistik, kemudian rigid, dan sebagainya gitu. Jadi nah, dari pendekatan ini sehingga kadang khususnya zaman sekarang disalahgunakan gitu persepsinya. Misalkan saja ya mengkafir-kafirkan orang, kemudian ya dan sebagainya lah. Ya dianggap karena ya dalam Quran ini udah selesai gitu. Nah, itu satu mungkin. Nah, karena skripsi saya juga berkaitan dengan radikalisme ya, dan yang khususnya kampanye mereka, yang saya lihat mereka juga menggunakan akidah gitu sebagai fondasi untuk berkampanye gitu. Dan itu akhirnya jadi pandangan rigid tadi gitu. Cuman begini Pak, yang di tantangan sekarang adalah terkadang term radikalisme, kemudian Islam moderat, moderasi dan sebagainya juga ya dalam tanda petik politis juga kan sekarang di Indonesia ini gitu. Jadi seperti apa kita harus memaknainya begitu Pak? Apakah contoh kasus misalkan yang sedang viral lah ya, seorang peserta lomba membaca Al-Quran gitu disuruh membuka cadar, kemudian dianggap enggak, karena menolak kemudian dianggap wah kamu radikal, kamu tidak cinta NKRI dan sebagainya. Atau yang jauh-jauh mungkin klaim masyarakat sekarang ya tadi ya dua kutub, jadi karena ada radikal dan juga moderat gitu, orang anggapnya kamu bukan golongan saya berarti kamu radikal gitu dan sebagainya gitu. Dan menurut saya gitu ya, kalau yang saya lihat ya sulit juga akhirnya kan mengkategorisasikan fenomena Islam di Indonesia ini, rumit lah. Ariel Cohen misalkan bilang juga ya rumit juga, kemudian juga John L. Posito juga sama, tidak mudah gitu melihat konteks Muslim di Indonesia ini. Nah, menurut pendapat Bapak gimana gitu ya? Apakah memang ya ada hal yang mungkin formulasi baru gitu ya? Sebagai ini khususnya yang berkaitan dengan metodologi teologis, formalistik dan sebagainya. Mungkin itu Bapak, terima kasih.
Oh, pertanyaan bagus sekali. Jadi saya mau pakai bacaannya Ira Lapidus saja ya. Ira M. Lapidus di buku Sejarah Sosial Islam itu mengatakan begini, bahwa ketika kekhalifahan yang Rasyidin itu meninggal, kemudian pemerintahan berganti ke kerajaan, maka kemudian para ulama membentuk elit sendiri. Para ulama itu membentuk satu komunitas sendiri, membentuk elit sendiri sebagai kontrol terhadap kerajaan. Gitu. Dan itu kemudian ketika kerajaan melakukan kekeliruan, keulamaan melakukan koreksi. Nah, siapa yang biasa menuduh salah, radikal, dan sebagainya? Ortodoksi. Ortodoksi itu milik siapa? Dulu ortodoksi itu bersatu di pemerintahan yang disebut dengan khalifah. Dia menjadi menjadi ukuran hukum agama dan hukum positif. Ketika terjadi perpecahan antara ulama dengan kerajaan, maka keortodokan itu terbagi dua. Pertama di pemerintahan, yang kedua di keulamaan. Jadi waktu itu yang bisa mengatakan benar dan salah itu satu pemerintah, yang satu ulama. Dulu ya. Dan itu kemudian selalu ada oposisi antara ulama dengan pemerintah, termasuk dalam kasus Mihnah, di mana pemerintah yang mengadopsi mazhab Mu'tazilah kemudian memaksakan mazhabnya itu dan mengatakan siapa yang tidak ikut itulah yang radikal gitu. Tetapi kemudian sampai kemudian dihukum. Nah, jadi memang kebiasaan pemerintah untuk mengatakan ini radikal, ini salah itu memang dari dulu. Bahkan di negara Islam sekalipun begitu di masa-masa kejayaannya. Nah, siapa yang melawan? Itu tadi komunitas intelektual, komunitas ulama yang melawan dengan cara-cara intelektual melalui pemikiran. Nah, kan itu kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang itu kan terjadi perang wacana. Ya, perang wacana. Ini kata ini radikal itu ini, kata ini radikal ini, kata itu radikal itu. Kita ini di universitas itu harus menjadi pabrik wacana. Dan wacananya harus wacana yang moderat, wacana yang toleran, tetapi tanpa mengkhianati dasar-dasar Islam itu sendiri. Memang sulit, gitu. Tapi itu yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan misalnya terhadap teologi yang betul-betul radikal? Kita harus jawab. Buku manualnya orang-orang radikal itu harus dijawab oleh kita, gitu. Tetapi juga terhadap stigma si pemerintah yang terlalu menyederhanakan bahwa radikalisme itu cadar, radikalisme itu celana cingkrang, radikalisme itu jenggot, misalnya radikalisme itu sholat berjamaah subuh di masjid, itu juga harus diluruskan. Tapi bagaimana cara kita meluruskannya kalau kita nggak memproduksi wacananya? Maka tugas pertama ilmuwan itu produksi wacana, sebarkan keluar. Maka masalahnya nanti mereka akan terima atau tidak. Kalau sudah siap, insya Allah nanti suatu saat akan menjadi arus utama. Toh aliran Asy'ariyah juga nggak langsung jadi arus utama. Gitu. Nah, bagaimana satu paham bisa jadi arus utama itu biasanya kalau bersinergi dengan pemerintah. Kenapa misalnya mazhab Syafi'i itu menjadi mazhab dominan? Karena dia bersinergi dengan pemerintah. Kemudian para fuqahanya jadi kodi di berbagai daerah, akhirnya itulah yang terjadi. Nah sekarang siapa yang membisiki pemerintah mengenai ukuran radikalisme itu? Jangan-jangan bukan orang yang paham agama, jangan-jangan bukan orang yang kuliah di SAA, atau mungkin kuliah di SAA tapi risetnya nggak selesai gitu. Jadi menurut saya apa tugas kita sebagai sarjana, sebagai calon magister? Bikin produksi-produksi wacana yang positif. Jawab tantangan itu. Jangan seperti seperti nggak kuliah. Orang yang bodoh itu kalau dia mau jawab sesuatu dengan marah. Kenapa? Karena nggak bisa ngomong, dia nggak bisa produksi wacana. Kita sebagai intelektual nggak usah banyakin omong, nggak usah banyakin marah. Kita harus lawan wacana dengan wacana.
Nah, memang harus bersatu untuk menyadarkan yang radikal maupun yang terlalu menganggap terlalu mudah menuduh orang radikal dengan hal yang sepele. Nah, sekarang kan urusan pakai niqab, semua orang pakai niqab sekarang, pakai masker gitu. Apa mereka radikal? Enggak. Kalau celana cingkrang sekarang, Versa saya ya bikin celana, saya juga pakai celana cingkrang ini, kan nggak kelihatan. Jadi bukan ukuran gitu. Jadi pemerintah juga harus diberi masukan yang benar. Pak, radikal itu ini, ciri-cirinya ini, early warningnya ini. Kalau ada anak atau mahasiswa atau siapa misalnya atau orang udah ngomong sini, itu ciri-ciri radikal. Mungkin juga BIN-nya harus dikasih masukan. Jadi kita harus tahu wacana radikalnya apa, jawabannya apa gitu. Jangan ketika orang bicara radikal tangkap, pukulin, penjara, udah gitu mereka pura-pura ngaku tobat, keluarin, kasih duit gitu. Itu yang terjadi sekarang. Gitu. Jadi menurut saya jawab produksi wacana yang banyak. Oke. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya Mutakin, Pak. Menanggapi, Pak. Menanggapi radikalisme, intoleran, atau sebutan-sebutan lainnya, Islam Nusantara, dan lain-lain. Saya menanggapinya tidak dengan kajian ilmiah seperti yang Bapak sampaikan barusan. Saya mungkin dengan kajian-kajian empiris ya, Pak. Pengalaman di wilayah kecil, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Radikalisme, terus istilah intoleran, Islam Nusantara yang tadi disebutkan, itu semuanya adalah kata lain dari kamu beda. Ketika ada orang yang bilang, kamu radikal, itu bahasa lain dari kamu beda dengan saya. Dan menurut saya, di negara demokrasi, itu sah-sah saja, Pak. Kamu intoleran, bahasa lain dari kamu beda dengan saya. Saya Islam Nusantara. Nah, itu. Saya beda dengan kamu. Itulah bahasa-bahasa seperti itu. Pada kenyataannya, ketika kita merumuskan sesuatu di parlemen, itu duduk manis, Pak. Apalagi sudah berbicara gonimah. Itu sangat manis sekali, lebih dari manis. Nah, kenyataannya itu, Pak. Kenyataannya seperti itu, bahwa radikalisme, intoleran, dan sebutan-sebutan lain itu hanya alas kecil yang disajikan ke masyarakat untuk berebut. Pada kenyataannya ini mohon maaf saya tidak terlalu kajiannya tidak terlalu ilmiah mungkin, tapi itu realita, Pak, karena saya alami sendiri. Kenyataannya yang kue-kue besarnya itu bukan radikalisme, bukan intoleran, itu hanya isu-isu kecil saja, Pak, yang disampaikan. Jadi betul kata Bapak tadi, pembahasan soal menanggapi radikalisme, intoleran, dan lain-lain, ya itu di kita yang lebih layak untuk membahas. Bukan mereka-mereka yang terlibat pada politik praktis. Tahu apa mereka soal radikalisme yang sesungguhnya. Tahu apa mereka tentang Islam Nusantara yang sesungguhnya. Sejarah pun mungkin mereka tahu kemarin. Pada kenyataannya mereka hanya pemain politik-politik praktis saja. Itu mungkin, Pak, yang saya temukan di lapangan. Jadi pada kenyataannya radikalisme, intoleran, Islam Nusantara, cadar, dan lain-lain itu hanya menu kecil lah yang disuguhkan ke masyarakat. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Anda tepat sekali, Pak Jenal. Jadi saya termasuk generasi ini masih ya atau gimana? Gimana, Pak Elani? Masih lagi Ya, enggak? masih. Mau sekalian ditutup. Tergantung Saya termasuk kesepakatan. generasi Z yang mengalami 3 masa.
3 masa. Ada masa Pak Harto, Orde Baru ya, Orde Reformasi. Sekarang, Orde sekarang. Jadi sekali lagi sejarah menunjukkan, termasuk sejarah Islam menunjukkan bahwa biasanya justru yang yang memproduksi menuduh orang radikal tidak radikal itu pemerintah. Mau pemerintah Islam, pemerintah nation state, itu yang mereka yang punya. Karena itu kemudian mereka harus punya sebetulnya pembisik yang baik, gitu. Pembisik yang baik, yang betul-betul paham, yang betul-betul cinta negara ini, bukan hanya sekedar orang-orang yang cari kue, cari buat makan atau buat kekayaan gitu. Saya ingat dulu zaman Pak Harto pakai jilbab seperti kalian ini itu radikal. Dulu kalau teman perempuan pakai jilbab kemudian mau foto ijazah harus dibuka. Kenapa? Karena radikal. Gitu. Tapi kemudian seiring waktu beliau dapat pembisik yang lebih baik, kemudian berubah definisi radikal menurut negara itu. Jadi sebetulnya akan lebih efektif kalau negara punya definisi yang tepat mengenai radikal itu. Yang paling penting itu negara punya pembisik yang tepat untuk membahas urusan radikalisme, urusan keagamaan seperti ini. Dan saya maunya saudara-saudara sekalian yang bisa seperti itu. Apa yang sudah aktif di politisi misalnya, kemudian belajar studi agama-agama, mudah-mudahan nanti punya kemampuan seperti itu. Sehingga kemudian ketika menjadi penasehat, menjadi konseptor, dan lain sebagainya, itu betul-betul memberikan masukan yang tepat kepada pemerintah. Jadi misalnya ketika Menteri Agama mengatakan biasanya orang-orang good looking yang menyebarkan radikalisme, mungkin karena pembisiknya seperti itu, atau mungkin ada 1-2 kasus seperti itu sampai lalu kemudian disampaikan lagi oleh pejabat yang berwenang. Jadi bagaimana solusinya ya? Solusinya saya kembali kalau ke pemikiran Islam. Saya balik ke pemikirannya Al-Farabi. Kita harus punya apa yang disebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah. Apa itu Al-Madinah Al-Fadilah? Kata Al-Farabi, bagi satu masyarakat, di mana masyarakatnya bodoh-bodoh, maka diktatorisme itu lebih baik. Tetapi konsep negara yang paling baik adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Apa itu? Al-Madinah Al-Fadilah adalah satu negara di mana orang-orang yang mengisinya orang-orang pintar, dan kemudian terjadi pemilihan kepala negara yang dipilih oleh orang-orang pintar itu sendiri. Jadi negara ini memang harus menjadi negara Al-Madinah Al-Fadilah supaya bisa mengayomi semua dan tidak terlalu mudah gitu menuduh ABCD kepada rakyatnya. Itu menurut saya. Gitu. Di kenyataannya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Zainal, ya begitulah kira-kira. Kadang-kadang kita diadu-adu, disuruh ngomong hal yang remeh-remeh, para politisinya malah panen sesuatu yang lain. Karena itu kemudian politik Islam, pemikiran politik Islam itu juga harus berkembang. Itu juga bagian dari studi Islam. Bagaimana Islam secara politik dikaji sehingga bisa melahirkan cara-cara berpolitik yang cantik, tidak melanggar aturan, tetapi juga mampu berpihak pada kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kalau menurut saya begitu sih. Ada
pertanyaan lain atau cukup, Kang Opik? Halo? Halo, siap. Bangga. Jadi Gimana? kawan-kawan itu kalau dicukupkan dari Pak Dadang 2 sesi sekarang sudah cukup atau mau tambah nanti? Kalau cukup ya, bikin kesimpulannya ya yang di Google Form itu. Siap. Siap. Nah, yang nanti yang masuk ke kelas itu bukan Pak Dadangnya, tapi istrinya ya. Ibu Dr. Raden Roro Sri Rezeki. Istri Pak Dadang dulu sekjur PA atau sekjur SAA di S1. Nah, nggak tahu semesternya, kayaknya tapi semester 3 ya beliau itu. Nah, jadi ini hari ini pemahaman keislaman ya, mudah-mudahan cukup. Kesananya nanti yang Islam itu dalam mata kuliah itu selalu disisipkan. Jadi nama-nama mata kuliah yang Islam itu mungkin cuma 1 ya, pandangan dunia Islam yang nanti Pak Munir. Selanjutnya yang berbagai agama. Jadi seperti tadi tentang misalkan agama dan negara gitu, agama dalam gerakan sosial, nanti saya masuk dengan Pak Dede gitu. Ya, jadi intinya karena studi agama-agama, jadi Islam tidak sendirian. Ini dibahasnya. Nah, sekarang dengan hari ini sendirian, mudah-mudahan Anda puas. Dan ada karena Anda memang juga umat Islam, dan UIN juga ada Islamnya, dan mungkin S1 sudah banyak, ya mungkin sekarang tinggal melangkah ke yang berbagai agama itu ya, SAA. Saya seperti Pak Dadang juga dari kelompok Islam, maksudnya belajarnya ya. Jadi di Anda juga Islamic Studies gitu. Kalau Mas Munir kemarin Religious Studies, kalau saya Islamic Studies, betulnya kan. Nah, jadi di SA ini saya juga sambil belajar agama-agama lain, maka dosen-dosen yang dari yang SAA yang aslinya selalu saya bawa untuk berbagai keperluan di sini melayani Anda, baik itu perkuliahan ataupun pengujian dan pembimbingan. Ya, seperti Pak Syukur, Pak Dodi Truna, Pak Yusuf Wibisono, ya. Nah, itu kita karena satu UIN bersatu ya, S1, S2, S3. Ya, mudah-mudahan Anda sukses ya menjalani S2 ini. Amin. Kemudian mendapatkan seperti tadi banyak cita-cita tertulis sesuai dengan kehendak Anda. Dari ijazah di sini dan ilmu di sini bermanfaat ya. Kadang ada closing remark sebelum farewell. Apa? Closing remark ada? Closing statement. Oh. Ya, silakan. Oke, semoga coba di mute yang lain, Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, semoga saudara-saudara sekalian bisa berhasil belajar di studi agama-agama. Semoga menjadi manfaat khusus untuk diri sendiri, umumnya untuk Islam, kaum muslimin, lebih umumnya lagi untuk negara Indonesia, NKRI yang kita cintai ini. Ini pengabdian luar biasa, karena agama adalah bagian dari kehidupan kita di Indonesia ini, kan itu harus diurus oleh orang-orang yang paham, profesional, dan mengerti masalah, dan itu adalah Anda sekalian. Karena itu sungguh-sungguh belajar di SAA. Saya percaya betul kepada Pak Kang Opik, Pak Rifki sebagai ketua jurusan, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara sekalian. Mereka orang yang keren-keren, mereka mentor saya. Kalau saya bisa seperti ini juga karena didikan dari beliau itu. Karena itu selamat berjuang, tetap semangat, dan
banggalah menjadi bagian dari SAA, dan yang lebih penting ikhlaskan niat ya, jadilah yang terbaik karena hanya yang terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak Opik. Mudah-mudahan jadi booster ya buat anak-anakku ini. Anak-anakku buat para mahasiswa ini. Asal di S1. Ya, ada yang dari SA lanjut ke sini. Ya, terima kasih. Ya. Kalau untuk besok itu ada dari alumni SA sini ya, yaitu Pak Dede Syarif ya. Jadi S3-nya setelah dari sini S3-nya di Jogja beasiswa. Ya, ada juga yang studi agama beasiswa itu ya. Namanya ICRS begitu kalau saya nggak salah ya. Nah, itu bisa juga Anda begitu kan melanjutkan. Jadi ini ya untuk supaya nggak terlalu nganggur lah kan kuliah di sini, bisa jadi ada nambah S2 lagi ya, atau langsung S3 gitu supaya kuat ilmu Anda ya gitu. Ya mau yang langsung terjun juga boleh kan, kalau sudah ada kesempatan kan ambil saja kan. Dan saya ini kan juga bahwa kalau kesempatan di jauh pun ambil, karena kita juga akan kembali ke sini kan gitu. Mau di mana kesempatannya, ada juga kawan kita dari sini dosen di Kupang, NTT, ya ambil ya pengalaman gitu. Mereka juga manusia kan gitu, jangan terlalu takut ya kan. Biasa saja kan, kalau di FISIP banyak yang dari NTT-an sudah biasa kita bergaul misalkan begitu. Kalau kesempatannya belajar lagi ya ambil lagi kan. Jadi belajar kalau sudah postgrad itu sama dengan bekerja gitu. Jadi belajar kalau beasiswa ya itu berarti bekerja juga ya. Artinya dapat uang saku dan sebagainya seperti kerja. Jadi menginikan juga kalau di barat itu aplikannya itu aplikan kerja gitu. Ya. Oke, ini salah satu pengantar saja. Besok diantarkan lagi oleh Bapak Rifki ya, Kepala Prodi ya, Ketua Prodi kita, tentang metodologi penelitian, kemudian tentang karya tulis, mau tesis ataupun jurnal oleh Pak Dede Syarif. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan sehat walafiat dan kita bisa menuntaskan berbagai kewajiban perkuliahan dan kesuksesan di masa depan. Begitu saja dari saya. Terima kasih Pak Dadang, terima kasih kawan-kawan mahasiswa atas keterlibatannya. Foto dulu, bye-bye. Ya, siap. Iya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, leave you.